balik lagi di episode terbarunya Suara Nagata nih. Kali ini Suara Nagata sudah memasuki episode kedua nih. Kira-kira di episode kedua kali ini bakal bahas apa sih Kak? Yang pastinya topiknya tuh gak kalah menarik sama episode sebelumnya nih. Apaan tuh? Kita bakalan ngebahas seputar organisasi itu worth it gak sih? Oke, yang bakal ditemani sama aku Alu. Dan tentunya aku Bagus. Dan tentunya kita juga bakal undang dua narasumber kita yang pastinya keren dan berkompeten di bidang ini. Langsung saja kita panggil Lydia dan narasumber kita. Kembali lagi di Suara Nagata, suaranya anak Untirta. Ya, kali ini kita udah kedatangan dua narasumber kita nih, yang pastinya akan berbagi pengalaman di sini. Iya, ini langsung saja kenalan kali ya dari Kak Hari. Salam Kak Hari. Halo, gimana nih kabarnya nih Kak? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Hari ini pernah menjabat sebagai Ketua Himapon tahun 2020-2021. Dan tiba-tiba Hari juga punya pengalaman magang yang banyak banget nih dan cocok banget untuk seputar bahasa kita kali ini nih Kak. Nah, selain Kak Hati, di sini juga kita ada narasumber Kang Robi Supandi, benar? Benar Kak. Oke. Dan by the way, Bang Robi ini adalah ketua himpunan dari Himagri, himpunan mahasiswa agribisnis periode 2022-2023. Sangat luar biasa sekali kan? Iya, keren banget nih narasumber kita dan berkompeten di bidang organisasi. Oke, jadi langsung aja kali ya kita tanya-tanya untuk sharing buat akademiknya nih gimana sih worth it gak sih organisasi ini? Ini langsung aja kita tanya-tanya ya. Pastinya akademik itu udah nunggu-nunggu ya. Dari pengalaman yang sangat luar biasa ini, menurut pandangan Kak Hari dan Kang Robi ini, apa sih definisi organisasi itu? Organisasi itu penting nggak sih? Mungkin Kak Hari dulu. Assalamualaikum, terima kasih nih MC yang sempat hari ini bagus dan oke. Oke, kalau definisi ya mungkin teman-teman di rumah tahu ya kalau bisa langsung searching di Google, tapi menurut aku sih mikirnya organisasi itu adalah sebuah wadah untuk mahasiswa ataupun siswa ya untuk sekolah maupun kuliah yang dimana dalam wadah tersebut teman-teman bisa berkembang jauh menjadi apapun yang teman-teman ingin. Oke, dari Kang Robi sendiri tuh definisinya apa nih Kak? Oke, sebelumnya ucapin makasih dulu nih buat Akang dan Indonesia. Lumayan keren banget sih, lumayan ya. Terkait organisasi itu, kalau menurut saya pribadi itu merupakan lembaga atau sebuah kelompok yang dia itu mempunyai tujuannya jelas, dan tentunya di sebuah organisasi ini ada yang namanya peraturan juga atau bisa kita sebut ADART. Nah, jadi mengacu kepada ADART itu. Terus kalau misalnya manfaat dari organisasi, ya tentunya banyak sekali. Terutama yang pernah saya rasakan ketika saya menjadi anggota RK. Sebelum menjadi ketua, tentunya saya pun menjadi anggota dulu. Nah, banyak pelajaran yang bisa saya dapat, misalnya dari manajemen waktu. Nah, itu sangat saya rasakan ketika memang masuk ke dalam dunia perkuliahan. Terus juga banyak problem solving yang memang kita dilatih di sebuah organisasi, kita dilatih bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini yang tentunya enggak teman-teman yang lain rasakan juga gitu. Maksudnya orang-orang yang sekarang ada di organisasi itu lebih dilatih dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu beberapa manfaat dari organisasi. Tapi masih banyak lagi kan. Oke, keren banget ya definisinya nih. Udah ada tujuan, udah ada manfaat, itu benar-benar keren banget ya organisasi ini. Tapi Kak, kalau misalnya kita dilihat sekarang ini mahasiswa itu kadang enggan banget nih buat berorganisasi. Sekarang lagi booming-boomingnya mahasiswa udah nggak tertarik sama organisasi karena katanya organisasi ini nggak bisa uang, nggak bisa tenaga. Organisasi itu cuma ajang senioritas. Gimana sih pendapat Kakak tentang hal ini? Gitu. Mulai dari Kak Robi. Oke, dari pandangan orang-orang ya terkait organisasi, misalnya tadi ada 3 benar. Yang pertama, kalau kita ikut organisasi menghabiskan uang. Terus juga ada ajang senioritas dan junioritas. Terus yang terakhir tadi apa? Tentang pikiran gitu. Pikiran, tenaga, itu habis gitu. Nah, terkait ketika kita dalam organisasi, kita pasti mengeluarkan uang.
Nah itu menurut saya emang benar adanya gitu. Karena secara logika kita bisa berpikir kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tentunya kita perlu modal Bang. Nah itu menjadi salah satu apa ya? Kalau menurut saya dasar lah buat kita melakukan organisasi. Kalau di himpunan agribisnis sendiri karena memang ada apa ya pengeluaran modal di awal lah, misalnya kayak membeli apa namanya PDH terus juga etikat, nah itu menjadikan modal. Cuman setelah itu nggak ada lagi kan, nggak ada pungutan dari khususnya dari himpunan saya sendiri ya. Nah terus juga terkait senioritas dan junioritas, ya kita nggak bisa menutup mata dan nggak bisa menutup telinga juga gitu. Bahwa di sebuah organisasi tentunya pasti ada gitu senioritas sama junioritas. Cuman di sini kita bisa apa ya membedakan antara voice sama noise gitu. Dimana ada beberapa senior yang memang dia menekan apa namanya juniornya itu terlalu dengan istilahnya bahasanya kasar, terus juga penekanannya beda. Nah itu kita harus bisa membedakan apa namanya sifat dari senior itu sendiri gitu. Keren banget ya. Kayak dari Kak Hari sendiri tuh gimana sih Kak dari pandangannya gitu? Pandangan mengenai hal Sesuatu iya. sebenarnya kalau dalam 3 hal yang tadi disebutkan, kalau tadi dia udah menjelaskan secara detail dari di office sebagai organisator ya, karena dia masih cetak gol sampai saat ini. Tapi kalau dari aku sendiri yang memang sudah di dalam keduanya, organisasi sudah dan udah lepas dari organisasi juga, berpikiran bahwasanya 3 hal tersebut itu betul tapi tidak bisa diklaim menjadi sebuah hal yang memang ada dan selalu ada di dalam organisasi. Karena tadi udah dijelaskan juga sama Bang Robi yang mengenai PDH ataupun pengeluaran-pengeluaran yang memang outputnya untuk program sendiri itu bukanlah bentuk sebuah yang kita keluarkan semata-mata untuk menghabiskan uang kita gitu, tapi itu adalah bentuk loyalitas atau keroyalan kita terhadap organisasi kita gitu kan ya. Gimana organisasi kita bisa berkembang jika kita sendiri pun tidak ingin mengeluarkan apa yang kita punya, walaupun sebuah hal tersebut ya banyak yang bilang apa ya menghabiskan, asal itu ada batasannya dan tidak terlalu yang setiap hari ataupun selalu mengeluarkan uang. Menurut aku pribadi sih ya, kenapa enggak gitu, dan why not gitu kan maksudnya. Dan yang kedua soal senioritas dan junioritas ya, tadi kalau Robi bilang ada noise dan ada voice ya. Ada yang didengar dan ada juga yang merupakan sebuah gangguan lah ibaratnya gitu ya. Hal tersebut itu lumrah adanya dalam sebuah organisasi, asal kita sebagai organisator menanggapinya itu dengan legowo aja, dalam artian kita boleh mendengarkan yang baik, kita buang yang buruknya, asal pihak senior ini tidak menjadi sebuah menyetir kita seperti itu hal yang patut untuk kita dengarkan juga. Kan kadang juga ada yang memberikan saran yang sebenarnya sangat bagus untuk kita, jadi ya gak masalah gitu. Dan yang terakhir, pikiran tenaga, menurut aku itu adalah sebuah wajib ya. Kalau untuk dalam organisasi kita sudah komitmen dari awal untuk mengikuti hal tersebut, kebuangnya tenaga ataupun pikiran serta usaha kita adalah sebuah hal yang wajib, asal itu tidak mengganggu kuliah kita. Jadi 3 hal tersebut adalah memang ada tetapi tidak bisa diklaim bahwasanya itu sebuah hal yang memang berkelanjutan ataupun terus-terusan dilakukan dalam sebuah organisasi. Hanya sesekali. Oke, menarik sekali tadi yang dikatakan oleh Bang Robi dan Kak Hari. Kalau apa yang kita keluarkan, ya tentunya bakalan balik lagi gitu kan ke kita kan. Dengan dikeluarkan uang buat beli PDH, ya dipakai sama kita juga kan. Gitu. Dari akademia nih pastinya mesti bingung nih dari yang tadi sudah dikatakan bahwa organisasi itu ajang-ajang senioritas terus menghabiskan uang, organisasi yang punya dampak nih. Bagaimana pandangan Bang Robi dan Kak Hari untuk memframing hal tersebut nih, untuk dikatakan kepada akademia semua bahwa hal ini itu tidak terjadi. Boleh sebagai Robi dulu. Oke, terkait dampak ya, dampak ketika kita apa namanya
dampak buat diri kita sendiri ataupun dampak buat orang-orang di sekitar kita. Kalau untuk diri sendiri tentunya kita kembali lagi ke manfaat organisasi itu sendiri. Nah, rata-rata yang saya baca dari orang-orang sekitar, teman-teman saya yang ikut organisasi, ada beberapa yang memang mereka tidak mendapatkan dampak ketika mereka ikut organisasi. Saya tanya alasannya kenapa, mereka bilang saya cuma capek doang, tapi output dari saya ikut organisasi nggak ada. Karena mereka mengikuti organisasi itu tidak dengan sepenuh hati gitu. Jadi asal masuk, tapi dia tidak tahu alasan dia saat ini ada di organisasi itu apa gitu, ngapain. Nah, sehingga fungsi dari organisasi itu mereka tidak sadar kalau sebenarnya fungsinya itu ya untuk mengembangkan diri kita, terus juga kalau dari himpunan mahasiswa berbisnis sebagai wadah untuk mengembangkan keprofesian yaitu di jurusan aktivitas itu sendiri. Juga ada pengabdian, misalnya mengawal mahasiswa aktivitas sendiri dari UKT segala macam. Menurut saya itu sih. Oke, keren banget nih. Kalau dari saya sendiri itu gimana nih Kak? Pertanyaannya adalah langkah yang akan dilakukan yang meluruskan teknik masing-masing tadi. Kalau dari pandangan sendiri, sebenarnya bagaimana cara kita meluruskan hal tersebut itu akan tetap ada, maupun kita melakukan cara apapun itu tetap ada. Cara kita seharusnya bukan meluruskan, tapi meminimalisir hal tersebut. Kita buktikan dengan apa? Dengan bukti nyata. Lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman atau cerminan-cerminan organisasi ataupun anggota-anggota yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait 3 poin tadi juga, senioritas ataupun yang pertama tadi mengenai dampak ya, ada yang merasa katanya masuk organisasi gak ada dampak ya. Teman-teman, organisasi itu adalah investasi untuk diri sendiri yang memang jangkanya itu tuh jangka panjang dan kita nggak bisa rasakan saat ini. Dalam artian kita ingin organisasi sekarang. Oke, kita nggak merasakan manfaatnya sekarang, tetapi kita nggak tahu nantinya akan merasakannya kapan gitu. Bisa jadi ketika kalian intern ataupun magang, kita nggak menutup kemungkinan kita akan magang nantinya, ya kan? Dan yang kedua, ketika kita kerja, ya bukan dalam arti kayak iya bahas-bahasnya kerja segala macam, itu adanya gitu. Studi kasus yang telah relate ataupun kenyataan itu berhasil itu teman-teman boleh lihat di YouTube ataupun di TikTok ya, pengalaman-pengalaman organisator yang memang sudah memasuki tahap intern ataupun tahap bekerja, pengalaman organisasi mengenai manajemen diri, manajemen waktu, ataupun bagaimana caranya melatih mental ketika berhadapan di depan umum, itu pakai semua dalam hal-hal tersebut. Jadi ada yang bilang kalau ada yang bilang ada dampaknya, coba rasakan terlebih dahulu. Ya. Coba dulu masuk ya, gitu ya. Ya, keren dan menarik banget. Ternyata organisasi ini punya impact yang panjang dan buat diri kita sendiri juga gitu pengalamannya ya, betul nggak ya? Nah, ngomong-ngomong tadi di sini soal magang juga, ternyata organisasi sekarang sedang bergelut dengan namanya Kampus Merdeka. Kayaknya organisasi versus Kampus Merdeka nih. Padahal itu kayaknya lagi dibahas ini ya. Ya, bener banget nih Kak. Nah, ngomong-ngomong soal Kampus Merdeka juga dari tadi disinggung tentang magang dan nanti organisasi ini impactnya untuk bekerja gitu. Kalau misalnya nih kakak sebagai mahasiswa nih, kira-kira lebih memilih untuk berorganisasi atau untuk kampus magang dulu nih? Karena mahasiswa ini sekarang lagi terkenal di pemikirannya aduh antara kampus organisasi atau kampus Merdeka nih. Dari Kak Hari mungkin yang udah berpengalaman magang lagi. Iya, saya masuk semester tua ya. Semester tua kalau ditanya mau magang untuk saat ini ya, semester 8 ya, saat ini mau magang atau mau organisasi, tentu saja bilangnya magang. Nah, POV berbeda nih dari mungkin Kang Robi yang belum semester 4. Kalau Kang Robi organisasi dulu ya. Iya. Organisasi dulu. Jadi ada 2 POV yang berbeda ya. Kenapa? Teman-teman gak usah pusing-pusing untuk menentukan target teman-teman intern, karena setiap semester itu sudah ada masanya. Contoh 1 sampai semester 4 itu sudah pasti teman-teman fokus aja dulu untuk belajar di universitas, kalian melakukan PKM. Semester 5, semester 6, semester 7
teman-teman fokuskan untuk kegiatan-kegiatan intern dan lain-lainnya. Jadi keep calm aja, kalau saya terlalu gua harus magang ini. Tenang aja, semua ada masanya. Jadi ya kalau saya milih tadi semester 8 milih magang aja kan. Karena udah masanya gitu. Iya, masanya dan Ini juga magang juga berkas dari KM, udah organisasi ya kan? betul pakai banget kok. Apalagi teman-teman kan organisasi gak cuma semata-mata organisasi, dan teman-teman gak dapet apa-apa gitu kan, dapet pengalaman, dapet sertifikat juga untuk pembuktian kalau teman-teman sudah melakukan organisasi tersebut gitu. Itu oke kok dalam teman-teman nanti apply magang ataupun pekerjaan gitu. Oke, dari sudut pandang hari ini udah lebih balik memilih magang karena emang udah masanya nih. Sekarang kita dengerin dari Kang Robi ini ya, gimana nih sebagai organisatorisnya? Tadi Kak Hari kan di semester 8 dia milihnya magang karena emang udah waktunya gitu. Dia mengimplementasikan ilmu-ilmu yang pernah dia dapat di organisasi. Nah jadi kalau misalnya saya harus memilih antara magang dengan organisasi, tentunya saya memilih organisasi terlebih dahulu. Pertama buat apa? Nah, buat bekal saya ketika mengikuti ataupun masuk ke dalam dunia kerja. Tentunya skill-skill yang memang dilatih di organisasi itu sangat-sangat bermanfaat, benar nggak? Betul. Nah, yang jadi perbincangan bagi akademia juga nih terkait ada nggak sih kalau kita mau masuk organisasi nih, tentunya harus punya skill tertentu nggak sih buat masuk organisasi? Mungkin dari Kang Robi dulu nih. Oke, terkait skill ya ataupun modal buat kita ikut organisasi, itu tidak ada peraturan khusus ketika kita mau join organisasi kita harus punya skill A, B, C dan D. Enggak. Jadi ketika teman-teman ingin join atau masuk ke dalam sebuah organisasi, tentunya teman-teman modal pertama yaitu kemauan teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah punya keinginan, tentunya di situ teman-teman bakal diasah skillnya. Kalau nggak yang belum punya skill bisa mencari skill baru di organisasi itu, dan yang udah punya skill bisa diasah terus gitu kan. Jadi nggak ada peraturan khusus. Intinya masuk aja dulu ya, udah tahu dalamnya seperti apa ya. Kemampuan itu sebenarnya ada atau enggaknya itu ya balik lagi ke diri sendiri ya. Ya untuk masuk organisasi tentunya nggak ada yang perlu disiapin juga gitu untuk kemampuan atau kita kalian bisa gitu ya. Tapi yang jelas kalau tadi kalau bilang niat dulu, gue bisa bilang udah niat komitmen. Jadi kalau kalian mau ada dampak dalam sebuah organisasi itu gak bisa semata-mata masuk doang, tapi habis itu tidak bertanggung jawab segala macam gitu. Harus tetap diselipkan komitmen sampai periode ini selesai gitu. Biar kalian dapat kita sebanyak-banyak mungkin, ya biar lulus aja dan biar maksimal lah apa yang didapetin ilmunya gitu. Oke, karena organisasi ini tempat belajar juga. Bukan kita tuh harus masuk organisasi punya skill, tapi kita di organisasi kita punya skill. Ya, seperti apa yang tadi dikatakan kemarin juga, kalau organisasi itu sebagai wadah kita untuk belajar gitu ya. Oke, menarik sekali apa yang dikatakan tadi oleh Kak Ari maupun Kang Robi terkait organisasi ya. Tentunya keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang organisasi, tapi tujuannya sama nih. Bahasanya ini sangat keren dan menarik untuk didengar oleh teman-teman akademia di Sarana Data ini. Oke, dapat kita simpulkan ya dari apa yang dikatakan oleh Kak Ari dan Kang Robi bahwa organisasi itu sebagai wadah kita untuk belajar, sebagai wadah kita untuk upgrade skill kita gitu untuk di masa depan gitu. Organisasi juga sebagai ajang pembelajaran jangka panjang gitu, yang nggak bisa kita ketahui dampaknya sekarang gitu, betul nggak? Oke, jadi buat teman-teman Sarana Data yang lagi dengerin nih, mau pilih